Ya, baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana itu teknik dasar passing, khususnya passing bola bawah, short pass, dan kontrol. Nah, yang pertama kita ke passing dulu ya anak-anak. Coba tadi yang mendengarkan, sebutkan yang perkenaannya tadi ada 3. Di mana saja anak-anak? Ya, Mas Azam, di mana? Yang pertama? Ya, yang pertama perkenaan dalam kaki bagian dalam. Nah, yang kedua itu perkenaan kaki bagian luar, dan yang ketiga perkenaan kaki punggung kaki. Nah, yang pertama kita ke perkenaan kaki bagian dalam dulu ya anak-anak. Kita ke passing dulu ini. Kontrolnya nanti habis passing dulu. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, passing menggunakan kaki bagian dalam itu yang paling mudah anak-anak dalam sepak bola. Passing menggunakan kaki bagian dalam dan lebih terarah ke tujuan kita atau target kita. Nah, dalam posisi badan kita itu yang pertama kaki tumpuk kita, misalkan Bapak kan kaki yang terkuat kaki kanan, kaki tumpuk Bapak yang kiri ya. Nah, bola itu berada di sebelah kanan kaki tumpuk kita, tapi bolanya itu agak di depan kaki tumpuk kita, nah, di sini contohnya. Dan perkenaan ke kaki ke bola itu perkenaannya di tengah-tengah sini anak-anak. Itu menghindari untuk bola tidak sesuai target kita, melenceng ke kanan atau ke kiri gitu, anak-anak. Dan perkenaan bolanya itu di pas tengah sini anak-anak. Karena kalau kita ambil di bagian bawah sini, bola itu akan naik, tidak datar anak-anak. Itu menyusahkan teman kita untuk menguasai bola tersebut. Nah, yang kedua itu passing menggunakan bagian luar. Nah, passing menggunakan bagian luar ini sering digunakan ketika kita memiliki teman yang berada di sebelah, misalnya kaki kuat Bapak kan kanan anak-anak, sebelah kanan kita, sebelah sana ya. Jadi bola itu akan berputar sesuai perkenaan bola anak-anak. Kan perkenaan bola kalau menggunakan kaki bagian luar, kakinya di sini dan perkenaannya, dan bolanya tuh di bagian yang sini anak-anak. Jadi kita ke sana, bolanya ke sana anak-anak. Nah, yang terakhir menggunakan punggung kaki. Nah, punggung kaki ini ditujukan untuk passing ke teman kita yang cukup jauh anak-anak. Karena menggunakan punggung kaki itu yang diutamakan powernya atau kekuatannya dari tendangan kita untuk mencapai target atau tujuan kita anak-anak. Nah, seperti itu anak-anak. Dan kalau fungsi dari passing menggunakan bagian kaki itu, selain untuk teman kita yang berada di jauh itu, agar bola kita itu tidak dipotong atau direbut ketika sedang diantar gitu anak-anak. Nah, tapi kekurangannya juga ada. Kekurangannya itu bola itu harus dipaskan dengan kakinya itu agak susah. Harus benar-benar pas agar sempurna dalam melakukan passing itu anak-anak. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang kontrol ya anak-anak. Nah, kontrol itu juga ada 3. Tolong sebutkan anak-anak. Silahkan Mas Widi. Yang pertama perkenaan bolanya di mana anak-anak? Ya, yang pertama itu sama seperti passing. Kontrol menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang kedua anak-anak, silahkan Mas Samsul, perkenaannya di mana? Ya, perkenaannya juga di kaki bagian luar, masih sama. Yang membedakan tuh di yang ketiga anak-anak. Kontrol menggunakan sol sepatu atau telapak kaki kita. Nah, yang pertama kita ke kontrol kaki bagian dalam. Kontrol itu kebalikannya sama passing anak-anak. Kita menerima bola dari teman kita atau dari mana yang menuju kita, dan kita menguasai bola tersebut. Dan ketika kita mendapat bola itu, kaki kita itu jangan ditahan anak-anak atau jangan ditabrakan. Jadi kita harus meredam.
ketika bola datang kita tarik mundur sedikit anak-anak. Jadi bola kita jadi bolanya itu dalam penguasaan kita anak-anak. Nah, yang pertama kontrol menggunakan kaki bagian dalam ya. Nah, kontrol kaki bagian dalam itu yang paling mudah anak-anak dalam sepak bola itu. Kita bola itu berada di depannya kaki yang akan menggunakan yang akan digunakan saat kita mengontrol, dan ketika bola nyampai akan bertemu dengan kaki kita, sebisa mungkin kita meredam anak-anak agar bola itu dalam penguasaan kita. Nah, yang kedua itu kontrol menggunakan sisi bagian luar, kaki bagian luar di bagian sini. Nah, itu sama seperti kontrol kaki bagian dalam, tapi ini bedanya menggunakan kaki bagian luar. Dalam perkenaannya juga kita harus meredam, tidak boleh ditabrakan atau kita langsung bawa maju, itu akan tidak dalam penguasaan kita. Bolanya itu akan liar anak-anak, bisa ke kanan, ke kiri, atau bahkan bisa naik anak-anak. Nah, yang ketiga itu yang terakhir, kontrol menggunakan sol sepatu. Nah, kontrol menggunakan sol sepatu ini biasanya sering digunakan ketika futsal anak-anak, tapi Bapak tidak menjelaskan tentang futsal dulu ya anak-anak, kita menjelaskan tentang sepak bola. Dalam sepak bola kontrol menggunakan kaki sol itu susah-susah gampang anak-anak. Susahnya itu ketika harus benar-benar tahu timing kita kapan kita mengangkat kaki kita, dan gampangnya itu kita tinggal gini anak-anak, kita tinggal menaikkan telapak kaki kita gini, seperti itu. Nah, kekurangannya dari kontrol telapak kaki ini, bola itu bisa saja lepas dari penguasaan kita anak-anak, bisa bahkan lepas lewat saja, nggak terkena kaki kita, kalau bahkan bolanya kena tapi tidak dalam penguasaan kita. Nah, gimana anak-anak, sudah pada jelas atau belum? Nanti Bapak akan habis ini mendemonstrasikan sedikit bagaimana itu kontrol menggunakan kaki bagian dalam, luar, maupun punggung, dan passing dan passing jam. Ada yang mau ditanyakan anak-anak nih? Silahkan bawa biru ya. Hanya bagian apa tadi? Kontrol bagian kaki luar. Oh ya. Ya, kontrol bagian luar tuh ya sama seperti kaki bagian dalam, tapi bedanya cuman kalau kontrol kaki bagian dalam kan kakinya kita membuka ini ya. Kalau kontrol kaki bagian luar tuh kaki kita nutup ini. Nah, perbedaannya di situ. Dan kita juga sama-sama meredam anak-anak. Nah, coba nih Bapak saya demonstrasikan sedikit ya anak-anak ketika kita passing. Usahakan bola itu berada di depan kaki tubuh kita di bagian kanan anak-anak, dan perkenaannya benar-benar pas di tengah. Bola akan lurus ke depan kita anak-anak. Nah, selanjutnya passing menggunakan kaki bagian luar, sama seperti kaki bagian dalam perkenaannya, tapi bedanya kita menggunakan bagian luar sini anak-anak. Seperti itu, dan bola itu tidak lurus seperti ini, nah dia agak sedikit berputar ke arah kanan kita. Itu karena perkenaannya kita menggunakan kaki bagian luar. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu menggunakan punggung kaki anak-anak. Sama, tapi ini tuh ditujukan untuk ke teman kita yang agak lebih jauh anak-anak. Coba anak-anak, saya Bapak praktekkan ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sudah pada jelas ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke kontrol ya anak-anak. Coba Mas Jajang coba passing ke saya ya. Saya akan mengontrol. Kita pertama mengontrol bagian kaki dalam. Nah, seperti itu anak-anak, kita yang kaki untuk mengontrol itu sebisa mungkin kita meredam, menarik ke belakang agar bola itu stop atau berhenti dalam penguasaan kita. Nah, selanjutnya kontrol menggunakan kaki bagian luar anak-anak. Sekali lagi Mas Azam.
seperti itu anak-anak. Jadi kita tuh enjoy menikmati kontrol dan passing itu. Kalau kita mau belajar tuh bisa anak-anak. Nah, yang terakhir tuh menggunakan solve. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kalau biasanya itu kalau dikontrol kaki bagian sol tuh keseringan tuh bola itu akan lepas anak-anak. Nih coba sekali lagi Mas Ilham. Yang sering terjadi itu seperti ini anak-anak. Nah, bola nggak kena kaki kita, tapi bola itu lurus ke sana anak-anak. Itu dari kelemahan jadi dari kontrol menggunakan bagian sol. Mana anak-anak sudah pada jelas ya kan? Ya. Kalau sudah jelas, habis ini kita mempraktekkan secara langsung satu persatu bagaimana itu passing dan kontrol. Ya. Pertama passingnya passing bawah dulu ya anak-anak, yang sudah Bapak jelaskan barusan ini. Ya, nanti Bapak akan mendemonstrasikan sekali lagi nanti kita di lapangan sehabis ini bagaimana itu passing dan kontrol yang baik dan benar anak-anak.